pandemi COVID sekarang ini kita harus senantiasa menjaga imunitas tubuh kita agar sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan berolahraga atau dengan cara makan makanan yang bergizi. Nah, jangan lupa terapkan 3M dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak ada yang tahu? Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan pada pembelajaran kedua. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa diharapkan dapat menguasai dan memahami tulang sebagai alat gerak manusia dan fungsi tulang sebagai alat gerak manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan menentukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengetahui unsur-unsur cover buku dan cara membuat cover buku. Oke anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Bapak mau tanya, apakah ada yang suka berolahraga? Ya, Diani apa? Berenang. Naswa? Oh, badminton. Nah, olahraga tersebut merupakan olahraga yang menggunakan alat gerak untuk beraktivitas sehingga tubuh kita menjadi sehat. Nah, alat gerak tersebut salah satunya adalah tulang. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini merupakan gambar alat gerak kerangka manusia. Nah, kerangka manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka atas dan kerangka bawah. Nah, sekarang coba kalian sebutkan mulai dari kerangka atas, bagian atas. Ada apa di sini? Tulang tengkorak. Di bawah ada tulang leher. Kemudian ada apa? Tulang dada. Kemudian di sini ada tulang rusuk. Nah, pada bagian kerangka bawah terdapat tulang kering, tulang betis, tulang paha. Nah, sekarang tulang-tulang tersebut memiliki fungsi. Ada yang tahu apa fungsi tulang-tulang tersebut? Contohnya tulang rusuk berfungsi untuk apa? Tidak ada yang tahu? Nah, tulang rusuk berfungsi untuk menjaga organ dalam dari benda-benda luar. Nah, kemudian ada tulang tengkorak. Apakah ada yang tahu fungsinya untuk apa? Tidak ada yang tahu. Nah, fungsi dari tulang tengkorak yaitu melindungi otak kita dari benturan. Nah, jadi anak-anak, fungsi dari tulang yaitu selain melindungi organ dalam dari benda-benda luar dan benturan, fungsi dari tulang yaitu membentuk postur tubuh kita, serta fungsi dari tulang yaitu menjadi alat gerak yang pasif. Nah, setelah kalian mempelajari berbagai macam tulang dan fungsinya, selanjutnya kalian akan melakukan praktikum membuat kerangka manusia dari bubur kertas. Nah, sebelum melakukan praktikum, kalian dapat melihat video cara pembuatan kerangka manusia dari bubur kertas. Nah, coba kalian perhatikan proses pembuatan kerangka manusia dari bubur kertas. Nah, anak-anak, sebelum kalian melakukan praktikum membuat kerangka manusia dari bubur kertas, Bapak akan membagikan sebuah soal untuk kalian jawab dan diskusikan. Nah, setelah kalian diskusikan, kemudian perwakilan maju ke depan untuk menjawab soal-soal tersebut. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya ya.
dari kalian maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Coba salah satu dari kalian maju ke depan. Ya, coba. Tulang rusuk melindungi organ dalam, tulang tengkorak melindungi otak, tulang taring alat gerak kaki untuk berjalan. Oke, tepuk tangan untuk Najwa. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar mengenai itu tulang, selain menjadi pelindung organ dalam dan melindungi otak, tulang juga sebagai alat untuk membentuk postur tubuh kita dan sebagai alat gerak pasif. Anak-anak, setelah kalian belajar mengenai tulang, sekarang coba buka buku siswa kalian. Nah, di situ tuh terdapat bacaan teks mengenai penyandang cacat yang sukses. Coba kalian baca dalam hati selama 5 menit. Nah, sudah kalian membacanya? Nah, sudah. Sekarang, apakah ada yang tahu kalimat utama itu apa? Tidak yang tahu? Nah, kalimat utama merupakan kalimat pokok pikiran atau ide pokok untuk mengembangkan suatu paragraf. Nah, untuk menentukan kalimat utama, kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu ciri-ciri kalimat utama? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, untuk ciri-ciri kalimat utama, kita dapat menentukan biasanya ciri-ciri kalimat utama berada pada awal paragraf dan berada pada akhir paragraf. Dan untuk ciri umumnya itu tentang pengetahuan umum. Nah, sekarang coba Jenny baca pada paragraf yang pertama. Penyandang cacat yang sukses. Siti lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Nah, sudah. Apakah ada yang tahu kalimat utamanya apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, pada kalimat utama paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu kondisi Sidik yang memprihatinkan. Nah, sekarang coba Naswa baca paragraf kedua. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Dia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapa atau digendong. Nah, apakah ada yang tahu kalimat utama paragraf kedua apa? Tidak ada yang tahu? Nah, untuk paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu meski tubuh Sidik tidak sempurna, tapi dia tidak ingin merepotkan orang lain. Nah, seperti itu kalimat utama. Jadi anak-anak, kalimat utama merupakan pokok pikiran atau ide pokok yang digunakan untuk mengembangkan suatu paragraf. Untuk menentukan kalimat utama, kita harus mengetahui apa? Ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar cover buku berikut ini. Perhatikan. Nah, dalam cover buku ini terdapat unsur-unsur cover. Apa saja? Ada yang tahu? Apa? Ada judulnya. Oh iya, ada judulnya. Terus? Ada yang tahu lagi? Gambarnya menarik. Oh benar, gambarnya menarik. Nah, anak-anak, cover buku ini merupakan contoh cover dengan unsur-unsur cover. Yang pertama ada judul, kalimat penjelas, gambar menarik, terdapat penerbit. Nah, sekarang coba kalian gambar cover buku dengan tema alam. Silakan membuat cover buku. Anak, apakah cover bukunya sudah jadi? Sudah. Apakah sudah memenuhi unsur-unsur cover? Sudah. Apakah ada judul, Sudah. kalimat penjelas, gambar yang menarik, nama penulis? Sudah lengkap? Oke, kalau sudah lengkap. Nah, anak-anak, jadi untuk langkah-langkah membuat cover harus memenuhi unsur-unsur cover seperti ada judul, gambar menarik, dan kalimat penjelas. Gimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini?
Apakah ada yang bisa? Tidak ada. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai tulang sebagai alat gerak manusia dan fungsi tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, selain itu, tulang juga berfungsi sebagai pelindung organ dalam kita dan menjadi alat gerak yang pasif. Nah, kemudian kita sudah belajar mengenai kalimat utama. Apakah yang ada masih ingat kalimat utama itu apa? Ada yang ingat? Tidak ada. Nah, kalimat utama adalah kalimat pokok pikiran atau ide pokok untuk mengembangkan suatu paragraf. Nah, kita juga sudah belajar mengenai cover buku, unsur-unsur cover buku. Apakah ada yang masih ingat? Apa saja unsur-unsur cover buku? Ada judulnya. Terus, apa ada lagi? Nah, untuk unsur-unsur cover buku, terdapat unsur-unsurnya seperti ada judul, gambar menarik, nama penulis, dan nama penerbit. Nah, untuk tugas di rumah, coba kalian sebutkan aktivitas yang menggunakan alat gerak manusia. Apa saja aktivitasnya di sekitar rumah kalian? Nah, seperti itu. Berjalan, berlari, dan lain-lain. Nah, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Cukup. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.